Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda merupakan jenis pribadi yang membeli sebuah buku cerita dan membaca buku itu mulai dengan bab terakhir? Apakah Anda adalah jenis pembaca yang berkata, "Saya tidak pernah membaca seluruh isi sebuah buku apabila saya tidak menyukai akhirnya"? Jika demikian halnya, maka akan ada orang-orang yang mengkritisi Anda untuk hal tersebut. Namun, bagaimanapun juga Anda dapat dikatakan cukup bijak. Yesus melalui kisah Injil hari ini hendak mengatakan kepada kita masing-masing, janganlah membuka buku tentang kehidupanmu sebelum merencanakan akhir buku tersebut. Marilah kita perhatikan bagaimana Yesus menanggapi cerita dan pertanyaan menjebak dari kaum Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan badan itu. Pertanyaan orang-orang Saduki itu seakan mengatakan, "Tuan, kami akan menjebakmu. Engkau berbicara mengenai kebangkitan, oke. Namun, bagaimana dengan tradisi tua untuk seorang perempuan yang tidak atau belum memperoleh anak untuk kawin kembali dengan laki-laki, adik laki-laki dari suaminya, bila mana suaminya meninggal dunia?" Ini dikenal sebagai hukum Levirat. Katakanlah perempuan itu harus kawin dengan 7 laki-laki bersaudara. Maka, siapakah suaminya dalam hal kebangkitan? Saudara-saudari yang terkasih,
Dengan jawabannya yang kita dengar dalam Injil, Yesus akan berkata demikian, "Masalahnya dengan kamu semua adalah bahwa kamu tidak memahami akhir buku yang kamu baca. Kamu tidak percaya pada happy ending dari kehidupan karena pemikiranmu tentang apa artinya kehidupan itu tidak pernah jernih. Namun aku menjamin bahwa apakah kamu memahaminya atau tidak, kebangkitan itu adalah real. Pada kenyataannya, akhir buku yang penuh kemuliaan itulah yang memberikan arti kepada bagian-bagian buku lainnya. Tanpa kemenangan itu, kemuliaan kebangkitan, apakah ada kebaikan dalam hal penderitaan sengsara dan kematian? Bukankah bab terakhir merupakan bagian yang paling penting dari cerita kehidupanmu? Bukankah hal itu yang membuat perbedaan bagaimana kamu menghayati hidup dalam cerita bab-bab selebihnya? Saudara-saudari yang terkasih, sekian puluh tahun kemudian Santo Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus bab 15 ayat 12-14, "Bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Marilah kita sadari sepenuhnya bahwa kita bergabung dengan Yesus Kristus dalam kebangkitannya hanya apabila kita bergabung dengan Yesus dalam segala hal lainnya yang dialaminya. Kalau begitu halnya, maka semua penderitaan dan kesedihan serta kesulitan hidup yang kita alami menjadi masuk akal. Tidak hanya itu, semua itu mempunyai makna besar, agung, mulia, dan berkemenangan. Santo Paulus menulis kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 5, "Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Seorang Kristiani yang mengetahui akhir buku tentang kehidupannya dapat hidup berkemenangan bersama Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang pemuda yang lama bersekolah di negeri Paman Sam kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, dia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang katekis, guru agama, pastor atau siapapun yang bisa menjawab 3 pertanyaannya. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan orang yang dimaksud, yaitu pastor paroki mereka. Kata pemuda itu, "Anda siapa? Dan apakah Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?" Pastor itu berkata, "Saya adalah seorang pastor, seorang hamba Allah, dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda." Pemuda itu berkata lagi, "Anda yakin? Sedangkan profesor dan banyak orang pintar saja tidak mampu menjawab pertanyaan saya." Pastor itu berkata, "Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya." Pemuda itu lalu berkata, "Saya punya 3 buah pertanyaan. Pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkanlah wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? 3, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang dibuat dari api? Tentu tidak menyakitkan buat setan sebab memiliki unsur yang sama, yaitu api. Apakah Tuhan tidak pernah berpikir sejauh itu?
Tiba-tiba sang pastor menampar pipi si pemuda dengan keras. Pemuda itu sambil menahan sakit berkata, "Kenapa Anda marah kepada saya?" Pastor itu berkata, "Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 buah pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya." Pemuda itu berkata, "Saya sungguh-sungguh tidak mengerti." Pastor itu bertanya, "Bagaimana rasanya tamparan saya?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja saya merasakan sakit." Pastor itu berkata lagi, "Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?" Pemuda itu berkata, "Iya." Pastor itu bertanya, "Tunjukkanlah pada saya wujud sakit itu." Pemuda itu berkata, "Saya tidak bisa." Pastor itu lalu berkata, "Itulah jawaban pertanyaan pertama. Kita semua merasakan keberadaan Tuhan tanpa mampu bisa melihat wujudnya." Pastor itu bertanya, "Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Pastor itu bertanya lagi, "Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima sebuah tamparan dari saya hari ini?" Pemuda itu berkata, "Tidak." Pastor itu berkata, "Itulah yang dinamakan takdir." Pastor itu bertanya, "Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?" Pemuda itu menjawab, "Daging dan kulit." Pastor itu bertanya lagi, "Terbuat dari apa pipi Anda?" Pemuda itu menjawab, "Daging dan kulit." Pastor itu bertanya lagi, "Bagaimana rasanya tamparan saya?" Pemuda itu menjawab, "Sakit." Lalu pastor itu berkata, "Walaupun setan terbuat dari api dan neraka terbuat dari api, jika Tuhan berkehendak, maka neraka akan menjadi tempat yang sangat menyakitkan untuk setan." Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga kami semua dapat bertobat berkat sabda Yesus Putramu, penjelmaan belas kasih-Mu, dan harapan hidup kami. Sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.